kepolisian sebagai lembaga negara, dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum, dan tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa. Tetapi yang muncul di masyarakat selama ini kan ingatan-ingatan publik yang sudah tertanam di masyarakat. 1970 yang lalu misalnya, ketika zaman Kapolri Pak Hugeng misalnya, muncul kasus Sum Kuning yang kemudian melibatkan anak pejabat saat itu gitu, dan kemudian kasusnya pun rame dan kemudian memunculkan Pak Hugeng dilepas jabatannya sebagai Kapolri seperti itu. Hal-hal seperti itulah yang kemudian mendorong masyarakat berasumsi kemana-mana. Jangan-jangan ini melibatkan anak pejabat, jangan-jangan ini melibatkan anak petinggi Polri. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu loh. Kita masyarakat tentunya mendorong kepolisian berani untuk membuka kasus ini selebar mungkin. Waktu 8 tahun untuk membuka kasus ini sebenarnya waktu yang sangat lama sekali. Mengejar 3 orang DPO yang sebenarnya sudah jelas lah, kalau menurut saya sangat jelas. Mereka memiliki kawan-kawan yang 8 diantaranya sudah tertangkap. Dalam sebuah kelompok tentu mereka saling mengenal, entah dengan nama inisial dan yang lainnya. Tentu mereka memiliki pertemanan, itu mereka memiliki informasi terkait dengan keluarganya dan yang lain-lain. Makanya kalau kemudian sekarang ada kesulitan mencari informasi terkait itu, ya memang harus dikembalikan lagi di awal, informasi awal 8 tahun yang lalu, siapa saja sih mereka, kenalan di mana, misalnya seperti keluarganya siapa. Tentu dari situlah informasi. Apakah Pak Bambang termasuk juga audit forensik dari 8 handphone para terpidana ini? Kan kuasa hukum meminta diaudit tuh 8 handphone terpidana, melihat track record percakapan mereka selama ini seperti apa. Apakah juga perlu untuk arah ke sana, Pak? Benar, kepolisian memiliki perangkat ya, bukan hanya personil saja yang memiliki kompetensi melakukan penyelidikan. Kepolisian memiliki crime scientific investigation itu tentunya dengan membuka data-data di handphone, kemudian tidak menutup kemungkinan kalau mereka memiliki media sosial juga dikejar di sana seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, mencari informasi di lingkungan mereka, di sekelilingnya, di keluarga dan yang lain-lainnya. Itu tentu juga dilakukan kepolisian gitu. Jangan sampai kepolisian ini terkesan lepas tangan menyerahkan semuanya kepada lembaga lain. Misalnya tadi muncul informasi dari pemerintah desa. Ini namanya ada 15 nama yang sama misalnya, atau lebih dari itu yang sama, dan tidak ada kecocokan. Kepolisian kan tidak sederhana itu bekerjanya gitu. Seperti itu. Makanya jadi aneh kalau kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif dengan upaya penyelidikan.